Terima kasih Anda masih bersama kami di Economic Challenges pemirsa, dan kita masih membahas mengenai white paper yang baru saja dikeluarkan oleh LPEM UI yang salah satu indikasinya menunjukkan bahwa Indonesia terancam gagal menjadi negara maju. Apa syarat menjadi negara maju di versi white paper? Kita lihat di salah satu bagian laporannya bahwa untuk menjadi negara maju maka kemampuan R&D, Research and Development, harus diperkuat. Kemudian juga kualitas sumber daya manusia yang harus diperkuat, juga kualitas kelembagaan dan institusi. Sementara kalau kita melihat syarat menjadi negara maju versi pemerintah atau Presiden Joko Widodo, ada beberapa hal. Yang pertama pembangunan infrastruktur, yang kedua adalah meningkatkan sumber daya manusia, ini sama dengan yang disampaikan oleh white paper UI, dan yang ketiga adalah yang paling digencarkan belakangan ini adalah hilirisasi. Saya ingin langsung bertanya ke Pak Kaikal, syarat Indonesia menjadi negara maju itu sering dikatakan oleh Presiden Joko Widodo, dan Indonesia punya semua modal untuk jadi negara maju. Lalu kenapa kemudian Pak Kaikal dan teman-teman mengatakan 2045 kemungkinan besar Indonesia tidak bisa jadi negara maju? Modal yang banyak, yang lengkap itu dikemanakan Pak Kaikal? Iya, ini menarik ya. Kalau kita lihat kapasitas research and development di Indonesia, itu komitmen pemerintah dan perusahaan swasta sangat rendah untuk melakukan research and development. Itu pertama, kalau kita lihat R&D ya di survei-survei perusahaan, itu memang cukup rendah dibandingkan di negara-negara, dibandingkan negara-negara ASEAN gitu. Yeah. Kemudian kalau dilihat dari perusahaan-perusahaan yang merupakan perusahaan asing atau FDI ya, Foreign Direct Investment di Indonesia, tingkat dari research and development-nya juga cukup rendah gitu. Bahkan inovasi yang dilakukan oleh mereka adalah sebenarnya research and development yang dihasilkan dari negara asal gitu. Jadi mereka tidak melakukan research and development di Indonesia. Kenapa? Karena mungkin memang kapasitas dari sumber daya manusia kita masih tidak mencukupi ya untuk melakukan research and development bagi perusahaan-perusahaan tersebut, dan juga mungkin juga kapasitas-kapasitas seperti laboratorium yang memang dibutuhkan untuk research and development ini memang masih sangat kurang gitu. Pak Kaikal, kita kan sekarang sudah punya BRIN ya Pak ya, itu kan sangat besar harapan kita kepada BRIN karena meriset ya, itu tidak efektif begitu Pak Kaikal? Iya, BRIN kan baru sekitar 2-3 tahun lalu ya untuk dilakukannya, dan memang kalau kita lihat ini sudah integratif gitu, dan mungkin ini adalah salah satu langkah tepat ya untuk segera gitu ya, untuk segera memulai kapasitas research and development di Indonesia. Tapi kalau kita lihat kualitas sumber daya manusia terutama untuk STEM ya, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, itu sangat kurang, bahkan juga dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Rendah di Indonesia ya? Jadi lulusan-lulusan STEM kita juga sangat kurang, bahkan mungkin ya, bukan mungkin, even di sektor digital, talent kita, digital skills kita juga masih rendah gitu. Sedemikian sehingga dalam digital ekonomi pun kita lebih banyak sebagai konsumen dibandingkan sebagai produsen. Baik. Saya ingin ke Bu Nina. Bu Nina, sebetulnya kan kalau kita melihat tadi Pak Peter sudah sempat katakan pemerintahan ini kan membangun infrastruktur, jalan tol segala rupa sudah dibangun begitu rupa, kemudian juga kita melihat beberapa hal lain yang diperbaiki. Itu ternyata belum bisa menjadi fondasi untuk Indonesia jadi negara maju. Ya, karena jelas bahwa infrastruktur itu hanya fisik yang menggunakan ke manusia. Dan kalau kita lihat yang lebih penting tadi ada 2 poin yang sangat penting, R&D ya, Research and Development, dan institusi. Nah yang ini kita sangat lemah. Jadi kalau kita buat daftar nih, berapa nih korupsi yang terjadi, katakan 10 tahun terakhir, waduh ratusan gitu kan. Ya kita triliun itu jumlahnya bukan lagi puluhan gitu kan kalau dijumlah. Ya pelan-pelan gitu, karena ada di asuransi, ada di BTS yang untuk pendidikan. Jadi yang kita sedihkan BTS itu untuk pendidikan supaya bisa seperti kita kena, jadi kita bisa long distance ya, jadi artinya kita online begitu kan. Kalau itu terjadi kan masyarakat miskin terangkat, ternyata nggak jadi terbangun dia karena uangnya nggak menghasilkan, targetnya tuh nggak tercapai karena benar-benar tidak gitu ya. Jadi
ketika kita dengerin bagian prosesnya itu berarti institusi sangat lemah. Belum lagi kalau kita bicara markup dari infrastruktur kan, itu yang sangat dikhawatirkan kan. Jadi hutang kita itu sebagiannya bukan hutang yang benar-benar untuk infrastruktur, tapi markupnya gitu ya. Nah ini kan kekhawatiran kekhawatiran masa depan. Nah itu yang harusnya 2 poin itu yang R&D dan institusi itu pemirsa Economic Challenges, Bu Nina juga sambil melihat bahwa Pak Jokowi mengatakan hilirisasi adalah kunci jadi negara maju. Betul bahwa ekspor nikel naik dari tadinya nikel mentah 17 triliun rupiah menjadi 500 triliunan rupiah. Dan ini katanya adalah tahapan awal untuk membangun industri yang lebih kuat. Kalau menurut Bu Nina bagaimana? Ya, karena ada persoalan dari hilirisasi itu tetesannya ke bawah. Begitu. Jadi siapa yang menikmati dari hasil hilirisasi dan siapa yang winners ya, yang korporasi kan, siapa yang losers, yang kehilangan lahan, yang tersingkir dari proses hilirisasi. Ada yang harus berpindah begitu ya, relokasi kah namanya, harus beralih fungsi yang tadinya petani di sana dia jadi pekerja serabutan begitu. Nah itu hal-hal yang tidak digambarkan dari cerita ujung ini kan, ujungnya ada PDB naik, tapi PDB itu hanya produksi, income ya dari sisi satunya kan siapa yang menikmati dari hasil itu, yang diuntungkan. Ya, nah itu yang kita menyebabkan ketimpangan Indonesia itu. Kalau kita lihat kekhawatiran kita kan Gini rasio itu hanya puncak dari gunung es ke ketimpangan. Di belakang itu ada ketimpangan lahan, ada ketimpangan aset ya yang diukur dari orang terkaya menguasai aset perbankan sekian begitu tuh. Nah itu yang lebih parah. Baik, gitu. Mbak Putri, kalau lihat hilirisasi kan ternyata memang umumnya mengatakan itu satu tahap bagus, tapi tidak bisa berhenti di kondisi sekarang. Kalau Anda lihat hilirisasi adalah kunci, ini kunci yang memang bisa membuka semua pintu atau hanya membuka pintu depannya saja nih? Ya. Kalau hilirisasi kan tentu kita bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi tentu dengan penciptaan lapangan kerja gitu. Dan as per sekarang saja Bu Menteri Keuangan kemarin menyampaikan ekspor industri pengolahan non migas kita sudah meningkat 16% dikarenakan hilirisasi. Ini kan baru di awal saja sudah bisa naik 16%. Ada nilai tambah kalau yang ke depannya gitu. Dan ini yang perlu kita pastikan adalah bagaimana SDM kita siap untuk menjadi bagian. Jadi tadi yang dibilang Bu Nina supaya tetesannya itu bisa dirasakan oleh masyarakat banyak, ya tentu harapannya hilirisasi ini bisa membuka lapangan kerja baru terutama di sektor-sektor seperti nikel karena misalnya. Faktanya di daerah-daerah tambang nikel itu kan pertumbuhan ekonominya tidak serta-merta membaik juga, kemiskinannya juga masih lumayan tinggi di situ. Masalahnya di mana nih? Nah, makanya kita dorong di situ supaya ada transfer of knowledge dari berbagai negara yang berinvestasi di daerah-daerah di mana pertambangan nikel dan lain-lainnya itu sedang dorong oleh pemerintah. Kan kalau teorinya kan dari negara maju tentu transfer teknologi dan juga knowledge kepada negara berkembang seperti kita sampai akhirnya kita bisa menguasai seluruh ilmunya dan kita tidak lagi membutuhkan tenaga kerja dari mereka. Jadi dari level buruh sampai dengan manajernya nanti sudah dari orang Indonesia semua. Permasalahannya kan sekarang itu belum bisa kita capai karena memang kita masih kurang dalam segi sumber daya manusia. Makanya dari setiap tahunnya kita ada perbaikan kurikulum, terus investasi pada infrastruktur sekolah, pemerataan, peningkatan kualitas guru yang sampai sekarang kita juga masih mengejar itu terus kita dorong supaya semua tetesannya ini bisa dirasakan sampai masyarakat yang level paling bawah. Pak Peter, Anda setuju tidak bahwa kalau membangun itu akhirnya memang harus ada tahapan-tahapan dan tidak bisa simultan? Kalau dalam pemikiran kita kan akhirnya infrastruktur lebih dulu, dibangun jalan, tol, listrik dan yang lain-lain, baru kemudian manusianya dibangun. Ini kan di periode keduanya kan fokusnya di manusia. Itu kalau melihat Jepang, Korea Selatan, mungkin Singapura, negara tetangga terdekat, itu bisa seperti itu atau memang kita ini sekarang sudah ketinggalan jauh ini? Ya, pembangunan ya nggak mungkin lah semuanya hanya difokuskan pada satu aspek. Yang terjadi kan sekarang infrastruktur. Pembangunan itu dilakukan secara simultan di semua aspek. Bersamaan. Ya, persoalannya ada yang diprioritaskan, ya, ada yang dilebihkan, ada yang dibangun tapi tidak dilebihkan. Tapi kan tetap dibangun. Saya kira kita terlalu dini mengatakan kalau seandainya pada periodenya Pak Jokowi kita tidak sama sekali membangun manusianya. Kan tetap
Iyalah. kita lakukan itu. APBN kan 20% pendidikan setiap tahun. 20% amanah dari undang-undang kan udah 20%. Iya. Dan upaya-upaya kita untuk melakukan memperbaiki kualitas SDM kita juga ada. Ada kurikulum merdeka. Ada kurikulum merdeka dan Walaupun sebagainya. belum jelas merdekanya. Tetapi memang yang di setiap pemerintahan itu pasti ada fokus-fokus dari kebijakan. Oke. Dalam hal ini arah dari Pak Jokowi lebih kepada infrastruktur dan itu nggak bisa juga kita salahkan karena memang selama beberapa periode kita sangat tertinggal jauh dibandingkan negara-negara sekitar kita. Ya. Tapi kan seharusnya ini memang seharusnya diikuti juga dengan upaya membangun SDM-nya, ya karena itu sangat dibutuhkan. Tetapi kalau menurut saya ya persoalannya adalah bukan hanya sekedar di situ. Ya. Sekali lagi kalau kita bicara tentang perekonomian ini, kita bicara tentang mesin ekonomi. Nah, mesin ekonomi kita ini yang harus kita yakinkan benar-benar bisa bekerja optimal. Artinya di dalam mesin ekonomi kita itu kita tidak memiliki permasalahan-permasalahan. Nah, sekarang ini kita membangun infrastruktur, kita memperbaiki sistem, membangun SDM. Tetapi selama mesin ekonomi kita tidak kita perbaiki, ya percuma. Ya, karena pada akhirnya yang akan menggerakkan itu adalah mesin ekonomi itu sendiri. Walaupun pelaku utamanya adalah manusia. Nah, di dalam mesin ekonomi itu salah satunya yang sering kita ungkapkan adalah ekonomi kita tidak efisien. Ya, ini kan adalah salah satu penyakit ekonomi kita. Ya, di dalamnya itu yang menyebabkan kita tidak efisien, adanya korupsi, adanya suku bunga tinggi dan sebagainya. Ini juga harus diperbaiki. Mas Andi, ada yang pernah mengatakan bahwa korupsi itu oli pembangunan, katanya. Itu saya tidak tahu belajarnya di mana ya. Tapi pertanyaannya adalah begini, kalau Anda lihat sekarang, ini kan white papernya teman-teman UI ini tadi dikatakan Pak Kaikal memberikan arahan, masukan, usulan konkret untuk pemerintahan yang baru. Bisa tidak mengejar kualitas sumber daya manusia dan iptek dalam waktu yang tidak terlalu lama? Padahal kondisi dunia pun sangat tidak pasti nih. Iya, jadi memang perlu fokus dan prioritas gitu ya, Mas Ewo ya. Jadi kalau kita lihat di APBN kita ini semenjak atau pasca COVID ini, itu tema-tema kebijakan fiskal itu selalu reformasi, transformasi, sumber daya manusia dan lain sebagainya. Jadi sepertinya mungkin pemerintah sudah mulai menyadari bahwasanya ini titik terlemah kita selama ini yang tidak terfollow up dengan baik atau tidak terbangun dengan baik. Nah, saya sih bisa saja ini dilaksanakan secara paralel gitu ya. Cuman mungkin memang harus fokus dan konsisten gitu. Jangan sampai nanti ketika di tengah jalan kemudian berubah haluan lagi dan lain sebagainya. Jadi menurut saya tetap kita harus fokus dalam hal pembangunan sumber daya manusia ini. Nah, kemudian mulai memprioritaskanlah apa yang menjadi fokus kita ke depan. Ya, kita tadi dikatakan kita punya visi 2045. Ya, ada RPJPN nanti yang akan mengcapture itu semua. Dan kita bisa melihat tahapan-tahapannya itu seperti apa. Nah, disinilah letak titik strategisnya itu kita melihat seberapa jauh calon presiden kita ini atau pemimpin kita di 2024 ini itu menerjemahkan ya, Indonesia menjadi negara maju tersebut gitu. Tentu dalam periode waktu 5 tahun. Nah, cuman problemnya adalah dalam 5 tahun itu apa sih yang bisa dibangun? Ya kan? Sangat terbatas ya. Sangat terbatas. 5 tahun paling 3-4 tahun kita baru bicara pembangunan, setahun terakhir itu sudah bicara politik dan lain sebagainya. Makanya perlu 2 periode, 3 periode dan seterusnya. Bukan itu ya maksudnya ya. Baik, pemirsa, masalahnya adalah Indonesia menghidupi cerita rakyat, tangkuban perahu. Itu katanya semalam saja jadi. Pertanyaannya adalah sampai ke 2045 kita masih bisa mengejar tidak menjadi negara maju. Tetap bersama kami, Economic Challenge segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.